547, Epilog 5 The Eternity and Epilog 2. Diupload oleh Baca Suara. Biasanya, Anda membutuhkan paling banyak 2 tahun untuk menyelesaikan draft naskah pertama. Namun, tidak ada kelonggaran dalam garis dunia ini. Sistem kehilangan kekuatannya terlalu cepat. Jika kita melewatkan minggu ini, maka aku khawatir kita tidak akan memiliki kekuatan persuasif yang cukup untuk meluncurkan bahtera. Pada akhirnya, Han Suyong memutuskan untuk memulai gelombang transmisi pertama setelah menyelesaikan bagian kedua naskah. Para sahabat semakin bersemangat setelah mendengar tentang berita pengiriman naskah itu. Yu Sangah bertanya, bagaimana Anda akan mengangkut file di USB? Petik 2. Kami akan mempersiapkan berbagai kemungkinan, tapi, pada dasarnya, itu harus diambil dalam bentuk fabel, jawab Han Suyong. Namun, siapa yang akan mengirimkannya? Jelas aku. Tidak bisa. Jika Su Yongxi pergi, siapa yang akan menjaga Dok Jasi dari tempat ini jika sesuatu terjadi padanya? Petik 2. Bahkan jika dia hanya kulit, dia masih Kim Dokja. Jika sesuatu yang aneh terjadi padanya dan Han Suyong memiliki fabel biro tidak ada, tubuh utamanya mungkin hancur. Yu Sangah melanjutkan, biarkan aku pergi. Saya tahu persis koordinat garis dunia tempat Dok Jasi bereinkarnasi. Petik 2. Tapi itu hanya mendorong Jong Hui Won untuk mencoba membujuknya. Sangah Si, kamu harus mempertahankan dunia ini, tahu kan? Biarkan aku pergi. Beri aku koordinatnya. Petik 2. Tidak mungkin. Aku akan pergi dan bertemu Hyung. Petik 2. Aku inkarnasi Ah Jusi, jadi jelas aku harus pergi. Itu tidak benar. Aku adalah pakar terpenting dalam semua hal yang berkaitan dengan Raja Penyelamat Iblis, jadi itu pasti aku. Petik 2. Yi Gilyong, Shin Yuseng dan bahkan Yang Haiyong ikut bergabung, mengubah bagian dalam aula menjadi kekacauan murni. Rasi bintang dan inkarnasi berdebat satu sama lain, mengatakan mereka harus menjadi orang yang melakukan perjalanan. Yu Sangah menghela nafas sambil melihat mereka. Ini tidak semudah yang kalian pikirkan. Semua orang di sini sadar betapa berbahayanya menyeberangi garis dunia, ya. Petik 2. Ya, begitulah. Jika koordinat yang saya lacak benar, maka garis dunia yang dimaksud tepat di ujung terluar alam semesta. Tepian paling luar. Artinya, ini adalah dunia di mana, skenario, bahkan mungkin tidak ada. Tidak ada yang tahu seperti apa dunia Kim Dokja bereinkarnasi menjadi. Ini bisa berbeda secara mendasar dari bumi mereka. Keanggunan sistem bisa menjadi jauh lebih lemah ketika Anda sampai di sana. Yang berarti, kekuatan dari kedua keterampilan dan stigmata secara alami akan melemah juga. Panjang perjalanan juga akan sangat dipertanyakan. Petik 2. Anacroft mendengarkan penjelasan itu mengangguk setuju. Dia kemudian menatap bahtera yang saat ini sedang melakukan uji terbang di langit. Karena kapal telah dirakit menjadi satu kursi, peralatan yang dipasang di kapal bukanlah yang terbesar. Terutama ketika Anda menyeberangi gelap stratum, bertahan setelah badai akan terbukti menjadi tantangan besar. Hanya orang yang memiliki pikiran yang sangat kuat yang memenuhi syarat. Satu kesalahan, dan Anda bahkan mungkin berakhir sebagai dewa luar, itu sebabnya. Petik 2. Dewa luar, istilah itu memberikan bayangan gelap pada ekspresi segelintir sahabat. Mereka mengingat pemandangan, anjing-anjing mengejar jurang maut, mengejar mereka, itu sebabnya. Sayangnya, Anacroft tidak selesai dengan penjelasannya. Dan ada terlalu banyak garis dunia di mana jiwanya telah tersebar, juga. Minimal, Anda harus melewati ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, dari garis dunia. Apakah Anda siap untuk kemungkinan itu? Petik 2. Ratusan ribu. Bahkan jika Anda harus melewati satu garis dunia per hari, perjalanan itu mungkin akan berakhir selama ratusan tahun dengan perkiraan itu. Bahkan jika itu untuk Kim Dokja, adakah yang bisa bertahan selama periode waktu yang lama tanpa kehilangan kewarasan mereka? Tidak ada dari kalian yang mampu. Pria yang bisa bertahan bahkan ketika menerima rahmat minimum absolut dari sistem. Pria yang tidak akan kehilangan dirinya bahkan ketika berenang melawan arus waktu yang tak terbatas. Dan itulah sebabnya, pria dengan peluang tertinggi untuk berhasil dalam misi ini di antara para sahabat. Aku yang akan pergi. Penumpang bahtera sudah diputuskan. Akhirnya, tanggal keberangkatan bahtera telah tiba. Han Suyong mengamati Yu Jung Hyok yang saat ini bersiap untuk turun dari jarak yang cukup jauh. Aku tidak memakai benda itu. Raja penakluk, kamu harus memakainya. Jangan lupa bahwa Anda tidak lagi sama dengan diri Anda di masa lalu. Petik 2. Sekarang, ini adalah tontonan yang ingin dia perlihatkan kepada Kim Dokja 5 tahun lalu. Jika dia mendengar tentang bagaimana nabi itu berusaha memastikan keselamatan si regresor, apa yang akan dipikirkan pikirannya? Kamu benar-benar menjadi pengganggu. Kamu mungkin mengatakan itu sekarang, tapi ini pasti akan berguna nantinya. Menjadi seorang transender tidak berarti Anda benar-benar bebas dari pengaruh sistem. Transcenders adalah keberadaan yang divalidasi hanya melalui penentangan mereka terhadap sistem. Jika yang terakhir menghilang, maka kekuatan former akan, tentu saja, tumbuh semakin lemah pada gilirannya. Petik 2. Yu Jung Hyok memelototi Anacroft dengan mata yang tidak setuju, sebelum mengenakan peralatan yang ditawarkan satu persatu. Ini adalah pakaian rumit untuk pertempuran.
Kamu tidak pergi ke sana untuk bertarung, jadi itu akan baik-baik saja. Penampilan baru Yu Jung Hyok yang kembung setelah mengenakan pakaian antariksa itu benar-benar pemandangan yang harus dilihat. Han Suyong mulai menggodanya. Terlihat sangat cocok untukmu. Petik 2. Kamu berisik. Kau harus memikirkan ini lagi. Anda benar-benar ingin melakukan ini. Petik 2. Bahkan saat waktu keberangkatan semakin dekat, Han Suyong masih tidak merasa percaya diri sama sekali. Jujur saja, mungkin tidak ada alasan untuk sejauh ini. Perjalanan yang akan berlangsung kali ini benar-benar berbeda dari regresi atau melompat di antara garis dunia. Mereka tidak mencoba mengubah masa lalu, juga tidak mencoba mencuri bahan yang tepat untuk membuka dinding akhir dari garis dunia lainnya. Perjalanan ini, dalam beberapa hal, jauh lebih dekat dengan ziarah. Suatu tempat di mana dia berusaha untuk mengenang bahwa satu orang yang telah mereka cari selama ini. Serahkan naskah itu. Cara bicaramu tidak berubah meskipun kamu berhenti menjadi seorang regresor. Han Suyong menghela nafas dan membuka tangan kanannya. Kekuatan stigma yang telah dia kembangkan sampai sekarang berputar di sekitar ujung tangannya. Stigma, sistem cloud, sedang siaga. Ini adalah metode yang mirip dengan bagaimana tembok keempat menyerahkan file teks ke Kim Dok-ja di masa lalu. Stigma itu sendiri berevolusi dari plagiarisme prediktifnya yang mampu mengirim pesan tumpul di seluruh dunia. Mungkin bagi mereka yang memiliki stigma ini untuk membagikan naskah itu. Kembali ke bumi beberapa kali untuk versi-versi baru akan terlalu sulit bahkan untukmu, jadi aku akan terus mengirimimu naskah melalui awan. Petik 2. Apakah kamu menyuruhku untuk mempelajari stigma unikmu? Kami tidak punya waktu untuk. Petik 2. Benar, kita tidak punya waktu. Tetapi ada cara untuk mempelajarinya dengan sangat cepat. Anda tidak memiliki pendukung konstelasi lagi, bukan? Petik 2. Segera, Yu Jung Hyok menyadari apa yang dikatakan Han Suyong. Kamu bodoh, apakah kamu benar-benar? Kamu pikir aku menikmati ide itu sendiri? Sambil mengerutkan alisnya, dia mengakses jendela atributnya. Ketika stigma regresi-nya lenyap, sponsor rasi bintangnya juga menghilang. Plus. Sponsor, tidak ada. Plus. Dia adalah orang yang benar-benar bebas. Apakah Anda menyarankan agar saya mengambil seseorang yang lebih lemah dari saya sebagai pendukung saya? Tapi aku menang melawanmu terakhir kali. Aku tidak mengerti sampah yang kamu keluarkan. Apa? Kamu mau mencoba lagi? Meskipun mereka tidak kebobolan 1 inci dan terus bertengkar, mereka masih selesai menandatangani kontrak sponsor. Keduanya tahu ini adalah metode paling optimal yang tersedia, itu sebabnya. Constellation, Architect of the False Last Act, telah menjadi inkarnasi, pendukung konstelasi Yu Jung Hyok. Inkarnasi, Yu Jung Hyok, telah mewarisi stigma, sistem cloud. Jaringan cloud imajiner dua makhluk telah terhubung. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan hidup cukup lama untuk melihat hari seperti ini. Saya berharap saya bisa memberitahu si idiot Kim Dok-ja tentang ini, gumam Han Suyong. Begitu aku kembali, aku akan membunuhmu lebih dulu dan membatalkan kontrak konyol ini. Cobalah jika kamu bisa. Setelah pertukaran mereka berakhir di sana, mereka saling memandang untuk sementara waktu. Jangan lupa, Anda tidak harus menghancurkan garis dunia lain. Anda hanya perlu menyebarkan cerita ini di sana. Sehingga Kim Dok-ja dari dunia itu akan bisa membacanya, kata Han Suyong. Aku tahu. Jangan mati. Aku akan segera kembali. Dia mungkin tidak akan pernah kembali. Mereka berdua tahu itu, tetapi tidak ada yang sengaja mencoba untuk mengangkat hal itu. Dengan pengecualian satu orang, itu. Opa, Yumiah yang penuh air mata menahan pakaian luar angkasa Yu Jung Hyok. Kamu berbohong. Anda tidak akan kembali. Anda tidak bisa, bahkan jika Anda mau. Petik 2. Aku tidak akan meninggalkanmu dan mati. Saat Yumiah terus menitikkan air matanya, Han Suyong memegangi bahunya dengan erat. Yu Jung Hyok perlahan menurunkan dirinya dan mencocokkan garis mata adik perempuannya, kemudian berbicara dengan nada suara yang lembut dan penuh kasih. Aku memberimu kata-kata saya pasti akan kembali. Petik 2. Saat dia berbalik untuk pergi, dia mengirim pesan pada Han Suyong. Jaga Miah untukku. Dia tidak melihat ke belakang sekalipun dan naik ke tabut terakhir. Dan ketika anak Rolf memberi sinyal, kunci kontak kapal dinyalakan. Para sahabat yang terlambat mendengar berita itu segera tiba dan menyaksikan semuanya terbuka. Tabut perlahan naik ke langit. Suara para sahabat tidak akan bisa memasuki kokpit kapal yang tertutup rapat. Yi Jihye dengan terengah-engah berlari ke sini menatap Bahtera yang pergi. Apakah kamu tidak akan mengucapkan selamat tinggal? Han Suyong bertanya padanya. Jika aku melakukannya, aku merasa itu akan menjadi yang terakhir kalinya aku melihatnya. Meskipun mengatakan itu, mata Yi Jihye penuh dengan air mata. Sahabat-sahabat lain juga memandang ke Bahtera tanpa mengatakan apa-apa. Yu Sang-ah memecah kesunyian lebih dulu. Lagi pula, semua yang ingin kami katakan ada di novel. Saya yakin Jung Hyok-si akan membacanya nanti. Petik 2. Apa gunanya dia membacanya? Hyung membacanya, itu yang terpenting. Petik 2. Yi Gilyong, Shin Yuseng, Jong Huiwon, Yi Hyun Seong, Yang Hayong, Yu Sang-ah,
Yi Seohua, Yi Sugyeong, Gong Pildu. Dan kemudian, rasi bintang juga. Semua orang berdiri di sana dan menyaksikan Bahtera pergi. Xin Yuseng bertanya, akankah Dokja Ahjusi benar-benar membaca cerita kita? Itu tidak pasti. Tidak ada seorang pun yang tahu hal itu. Misi ini memiliki peluang kegagalan yang tinggi, dan peluang Yu Jung Hyok pulang dengan tangan kosong juga sangat tinggi. Dan kisah mereka bisa menghilang hanya sebagai debu kosmik di alam semesta yang jauh. Yu Jung Hyok yang pergi harus tahu tentang itu juga. Bahkan kemudian, dia memilih untuk pergi. Dia pergi, demi dirinya sendiri. Mungkin juga untuk teman-teman lain. Jika itu Kim Dokja, dia akan membacanya, jawab Han Suyong. Paling tidak, orang-orang di dunia ini akan dapat melanjutkan hidup mereka sambil menunggu beritanya, menunggu kembalinya Yu Jung Hyok. Dia membuat janji denganku, kau tahu. Api Bahtera menyala ketika mencapai ke arah galaksi yang jauh. Para sahabat tanpa henti memandangi Bahtera yang semakin menjauh seolah-olah itu adalah kapal ekspedisi yang berlayar menuju dunia lain. Sebuah kisah yang ditulis sepanjang hidup mereka menghilang ke suatu tempat selamanya dari jangkauan mereka. Bahtera, memasuki atmosfer. Menunggu input tujuan pengguna Yu Jung Hyok. Yu Jung Hyok memasukkan koordinat garis dunia yang Yu Sang-ah katakan kepadanya. Bahkan koordinat garis dunia terdekat berikutnya adalah sangat jauh. Seperti yang dia katakan, tempat itu mungkin tidak memiliki di sana. Akselerasi dimensi akan dimulai. Porsi energi yang diperlukan akan diganti oleh koin. Koin yang terkumpul di garis dunia lainnya disuntikkan sebagai sumber energi kapal. Mereka telah kehilangan nilainya dengan melemahnya sistem, tetapi tetap saja, mereka dulunya adalah fabel terkuat di dunia. Tidak lama kemudian, planet bumi tidak lagi terlihat. Memasuki Dark Stratum untuk melarikan diri dari garis dunia. Yu Jung Hyok ingat apa yang dikatakan Yu Sang-ah. Garis dunia Dokjasi telah bereinkarnasi menjadi terletak sangat jauh. Artinya, saya tidak tahu berapa lama untuk sampai ke sana jika Anda meninggalkan garis dunia melalui cara konvensional. Dunia Kim Dokja telah bereinkarnasi menjadi ada di luar, cara bertahan hidup, tempat yang benar-benar melarikan diri dari pengaruh garis dunia ini. Kemungkinan besar, Anda harus melewati pintu yang memungkinkan Anda meninggalkan garis dunia ini. Berapa lama berlalu seperti ini? Hal-hal yang menyerupai gelembung mulai muncul jauh di depannya. Gelembung-gelembung berbagai warna ini meluas dan berkontraksi berulang kali dalam arus yang tidak menyenangkan. Dia bahkan merasakan firasat samar firasat juga. Yu Jung Hyok tahu apa yang menyebabkan perasaan ini. Su Cucucu. Wakil Raja dari Dewa Luar, juga penguasa pintu dimensi antara garis dunia. Dan keberadaan yang membuka jalan menuju belokan ke 1863 untuk Kim Dokja pada suatu waktu. Yu Jung Hyok tanpa sadar menelan ludahnya sendiri. Benda di depannya ini memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk membuatnya gugup, pria yang berhasil menyelesaikan skenario. Kamu adalah Note Pelote R. Mata besar bisa dilihat di dalam lautan busa. Yu Jung Hyok meningkatkan kecepatan Bahtera, bahkan tidak berusaha menghindari mata itu. Untuk mencapai garis dunia di ujung terjauh alam semesta, ia hanya harus melalui jalan ini. Hatis di luar cerita. Tidak masalah, minggir, atau aku akan menebasmu. Petik 2. Yu Jung Hyok membangkitkan setiap fabelnya dan mendorong Bahtera ke depan. Wakil Raja tidak berusaha menghentikannya. Namun, itu hanya berbicara dengan nada suara yang menyedihkan dan terdengar kosong. Oh, seseorang yang memimpikannya impian di luar, mimpimu tidak akan pernah sempurna. Saat dia bertabrakan dengan pintu, pemandangan di depan matanya benar-benar berubah. Dia mengertakkan gigi dan melawan badai menerkamnya. Badai bunga api yang hebat mulai mengamuk dan melahap seluruh tubuhnya. Dia menahan keinginan untuk berteriak ketika rasa sakit yang mengerikan seperti seluruh tubuhnya hancur mengambilnya. Ada satu hal terakhir yang ingin saya tanyakan pada Anda. Suara Han Suyong mengalir melewati kepalanya yang bingung. Mengapa Anda pergi sejauh ini untuk menyelamatkan Kim Dokja? Anda sudah kehilangan banyak kawan sekarang. Setelah kehilangan banyak kawan sebelumnya tidak berarti Anda menjadi terbiasa dengan rasa sakit kehilangan. Dan juga, ledakan mulai terjadi di dalam Bahtera. Puing-puing dari instrumen yang rusak mulai mengambang di alam semesta. Tanda hubung. Titik. Aku punya sesuatu yang perlu kutanyakan pada si bodoh itu. Namun ledakan lain bergema, dan sebuah benda menusuk tubuh Yu Jung Hyok. Gagal membaca koordinat garis dunia. Peringatan. Telah terjadi kesalahan pada perangkat pengenalan koordinat. Terjadi kesalahan pada perangkat modulasi suhu interior. Telah terjadi kesalahan pada sistem navigasi kapal. Percikan yang meledak tiba-tiba mendominasi seluruh tubuh Yu Jung Hyok. Penglihatannya diwarnai putih bersih, dan kesadarannya memudar. Pada saat dia berhasil membuka matanya, dia sudah kehilangan ruang. Fin. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.